Ya Sobat Oto, sekarang kita mau bahas tentang mitos-mitos yang ada di bodi mobil. Penambahan spoiler meningkatkan kecepatan mobil? Enggak ya teman-teman, ya itu mitos. Karena spoiler atau sayap-sayap kita bisa bilang dirancang untuk meningkatkan stabilitas dari mobil tersebut. Kalau ada spoiler-spoiler itu jadi meningkatkan downforce ya, jadi mobil itu lebih stabil karena lebih napak ke tanah. Nah itu teman-teman bisa dapatkan itu biasanya di bagasi mobil, spoiler itu. Terus sama di bagian bawah mobil, di bagian bawah bumper biasanya ditambahin tuh spoiler-spoiler bumper depan belakang, jadi untuk meningkatkan downforce-nya, jadi lebih stabil, mobil lebih napak ke bawah. Tapi kecepatan mobil itu dipengaruhi sama performa mesin ya teman-teman ya, jangan salah. Performa mesin itu sangat penting karena mesin itu semakin gede cc-nya, semakin kenceng lah kita bisa bawa mobil itu melaju di jalanan. Jadi bukan semata-mata karena pasang spoiler bisa nambah kecepatan berapa HP gitu. Itu bohong, mitos ya teman-teman. Selain mesin, itu juga dipengaruhi oleh transmisi ya. Semakin smooth perpindahan transmisinya, semakin cepat juga performa mobil bisa kita keluarkan. Pergantian giginya smooth, nah itu bisa jadi speednya juga makin nambah. Yang kedua, warna mobil mempengaruhi tingkat kepanasan di dalam mobil. Ada mitos-mitos itu warna gelap berasa lebih panas di dalam mobil daripada warna terang. Itu mitos ya teman-teman ya. Jadi warna mobil itu nggak ada pengaruh signifikan terhadap suhu udara di dalam kabin. Yang pengaruh adalah AC sama kaca film. Nah, AC itu harus berfungsi dengan baik untuk mengatur suhu yang ada di dalam kabin gitu. Jadi kalau misalnya kabin berasa kurang dingin, nah itu AC juga perlu dicek ya teman-teman, apakah AC-nya itu berfungsi dengan normal atau ada kurang freon atau ada kebocoran-kebocoran yang lain yang mengakibatkan AC itu tidak dingin. Dan juga yang kedua, kaca film ya teman-teman ya. Nah, kaca film itu bervariasi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa dapatkan dari harga yang ratusan ribu sampai yang jutaan juga banyak. Nah, ini biasanya kalau pakai yang terlalu murah biasanya nggak ada penangkal panas dan anti UV-nya ya teman-teman. Jadi walaupun teman-teman pakai kaca film dan biasanya pakai warna yang gelap untuk mantulin panas, itu nggak gitu pengaruh. Jadi harus pakai kaca film yang punya penangkal panas dan anti UV-nya ya teman-teman. Jadi warna mobil itu nggak ada pengaruh signifikan terhadap suhu yang ada di dalam kabin ya teman-teman ya, itu mitos. Apakah mobil setelah di repaint itu nggak boleh langsung dicuci? Nah ini kadang juga ada beberapa, ini juga salah ya, mitos-mitos yang salah. Mobil setelah keluar dari bengkel, setelah di repaint itu boleh langsung dicuci ya. Nah kadang memang ada beberapa mobil cat yang bisa luntur setelah dicuci. Nah itu karena menggunakan bahan yang tidak tepat atau pengerjaannya yang salah ya teman-teman ya. Jadi ngecat mobil itu ada beberapa step sampai kering, sampai bisa diserahkan ke customer. Jadi ada step-step itu nggak boleh dilewatin dan harus pakai bahan yang benar ya. Nah cat-cat yang sekarang itu berbahan poliuretan, jadi harusnya sebelum diserahkan customer, mobil itu juga udah pasti dicuci di bengkel. Bukan semata-mata keluar dari bengkel itu nggak dicuci, jadi kotor gitu loh. Nggak mungkin, itu pasti dicuci semua. Jadi teman-teman kalau habis di repaint keluar dari bengkel, aman ya untuk nyuci mobil ya. Kalau nggak boleh nyuci itu mitos. Jadi yakinlah pilih bengkel yang benar, menggunakan bahan yang benar, dan pengerjaannya juga benar. Dan carilah yang bergaransi, seperti Subur Auto yang bergaransi 3 tahun. Jadi teman-teman nggak usah khawatir terhadap kondisi-kondisi cat di mobil teman-teman. Nggak usah takut luntur, nggak usah takut ngelotok habis dicat kalau dicuci mobilnya. Nah yang keempat, ada mitos menggunakan pasta gigi bisa menghilangkan goresan. Nah itu juga mitos ya teman-teman ya. Jadi pasta gigi atau odol itu bukan dirancang untuk membersihkan bodi mobil, tapi untuk misalnya gigi kita dari kuman-kuman, dari karang gigi dan lain-lain itu kita bersihinnya pakai odol. Nah, bodi mobil itu nggak boleh pakai odol karena gigi kita dan bodi mobil itu adalah bahan yang berbeda ya. Jadi kimia yang ada di dalam odol itu tidak sesuai dengan yang untuk diaplikasikan di bodi mobil. Jadi teman-teman kalau pakai odol bersihinnya, apalagi terus disikat pakai sikat gigi kan biasanya halus-halus, nah itu bisa bikin cat itu butek dan makin baret karena disikat pakai sikat gigi.
Nah itu catnya setelah kena odol itu biasanya berpulau tuh, dan juga bisa mengikis cat, bisa ngikis catnya, jadi teman-teman berpulau dan biasanya warnanya ngedop jadinya. Nah itu jangan terlalu percaya dari YouTube tuh ya. Jadi yang quick hack itu kadang kita mesti sortir juga apakah masuk logika atau enggak. Nah itu jadi mitos ya, untuk pasta gigi bisa membersihkan goresan dari bodi mobil. Nah itu mitos. Nah yang kelima, sabun cuci piring bisa gantiin sabun mobil. Nah ini yang salah nih, ini mitos juga nih. Jadi sabun cuci piring didesain untuk piring, bukan didesain untuk mobil. Jadi sabun cuci piring itu ada kandungan yang korosif. Biasanya kan untuk menghilangkan minyak yang kita habis makan gitu yang berminyak, terus menghilangkan kotoran-kotoran. Jadi piring kita itu bersih dan keset ya. Nah, mobil itu nggak boleh pakai sabun cuci piring. Karena apa? Nanti bisa korosif. Jadi sifat korosifnya itu jadi makan ke cat mobil teman-teman semua. Jadi mobil teman-teman itu bakalan butak kalau teman-teman nyuci pakai sabun cuci piring ya. Terus juga bisa ngelotokin clear coat-nya, terus bisa jadi cat teman-teman jadi burem semua. Nah, hati-hati, gunakanlah sabun untuk mobil ya teman-teman. Yang apa, dan juga diperhatikan yang harus ada pH balance-nya yang khusus untuk cat mobil. Bukan semata-mata hanya sabun untuk bisa digunakan buat apapun, enggak ya teman-teman. Jadi ada proporsinya masing-masing. Sabun cuci piring untuk piring, sabun mobil yang untuk mobil. Sabun mobil juga nggak boleh buat cuci piring, ngaco nanti. Nah, cat mobil ini sensitif ya teman-teman ya, apalagi yang soft paint seperti mobil-mobil sekarang ini. Jadi teman-teman gunakanlah sabun untuk mobil ya teman-teman, dan gunakan yang ber-pH balance. Jadi mobil teman-teman tetap kinclong, tetap terawat, bebas dari kotoran, dan juga nggak karat dan nggak kusem gitu. Jadi jangan pakai sembarang sabun lah, itu mitos untuk sabun cuci piring ya. Nah ini beberapa mitos yang udah kita bahas di video kali ini. Jadi teman-teman kalau misalnya ada mitos-mitos yang lain seputar bodi mobil, bisa komen di bawah ini, nanti kita akan dibahas di video-video selanjutnya tentang mitos-mitos tersebut. Nah dan teman-teman, jika teman-teman mau tahu tentang info-info tentang seputar mobil, bisa terus pantengin video-video kita di YouTube, di Instagram, dan di TikTok ya teman-teman ya. Dan jangan lupa subscribe dan komen dan like untuk video-video di Subur Auto. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Kita ketemu di next video. Bye-bye.